Oke Bang Andi, tadi gimana hasil dari pertemuan kedua nih? Seperti apa hasil akhirnya Bang? Ya, sebenarnya ini pertemuan ketiga ya. Yang mana pertama memang Ibu Elsa CS Farhat Abbas juga nggak hadir. Kemudian yang kedua PD, Pak Sanjay dan pihak lawyer dari Ibu Elsa hadir, tapi di situ Pak Sanjay nggak bisa karena nggak ada Ibu Elsanya, sehingga all out waktu itu dan menjanjikan bahwa untuk pertemuan selanjutnya ya deadline-nya tanggal 15 hari ini itu siap semua untuk hadir, dan kami selaku pihak UMKM menyatakan sikap waktu itu bahwa siapapun yang tidak hadir ya maka kami patut menduga kuat bahwa mereka lah pelakunya yang menggelapkan dana-dana kami ini. Ya, sebagaimana Pak Sanjay menyatakan bahwa ini dana pribadi, tapi kronologisnya memang dana kami masuk ke perusahaan lalu kemudian ya dititipkan melalui rekening pribadi dari ibu kami ini, istri Bapak Sanjay gitu. Iya. Terus Bu Elsa sendiri juga nggak hadir tadi nih, gimana nih Bang, lagi-lagi nggak ada Iya. pertemuan ini? Saya sudah menyampaikan di beberapa waktu yang lalu pada saat mediasi yang lalu bahwa siapapun yang tidak hadir maka wajar saja bahwa mereka lah pelakunya gitu. Wajar saja kami menduga mereka lah pelakunya yang menggelapkan dana kami ini. Jadi seperti itu. Intinya kami tetap berjuang, kami tetap mengejar ya siapapun mereka. Intinya yang nggak hadir tadi kan Ibu Elsa CS FA nih. Jadi Farhat Abbas ini nggak bisa dipisahkan dengan Ibu Elsa ini. Sebagaimana waktu kami somasi ya berdasarkan dari UMKM, maka Ibu Elsa ini menjawab dengan memberikan Farhat Abbas sebagai kuasa hukumnya gitu. Iya. Lalu mungkin gimana next Penyelesaiannya step abang seperti apa tadi? Karena penyelesaian? kan katanya untuk kedepannya lagi sudah ada kesepakatan antara pihak member dan Pak Fidi ini nggak ada lagi kejar-kejaran nih gitu, karena di situ dianggap sudah selesai. Gimana itu Bang? Persoalan kejar-kejarannya di sini memang kami menyatakan sikap waktu itu bahwa siapapun yang tidak hadir maka patut diduga dialah ya yang bermasalah gitu. Kalau masalah kejar-kejaran memang nggak lagi kalau ke Pak Fidi ya, kalau bagi kami nih. Tapi kalau untuk silaturahmi ke rumahnya untuk menanyakan itu masih sebagaimana persoalan ini belum clear. Artinya Pak Sanjay di sini, UMKM di sini clear ketika include 55M. Nah, inilah kami melihat di sini selalu dipisahkan ya, Pak Fidi hadir tapi Bu Elsa nggak hadir, sehingga nggak pernah klop ini persoalan ini, nggak ada selesainya kalau gini. Jadi seperti itu. Penegasan dari Pak Fidi sendiri kan bahwa member ini sebenarnya salah alamat gitu ya, yang seharusnya menagihnya ke Pak Sanjay karena uang yang dulu sempat disita itu sudah dikembalikan gitu kan, dan yang 55 ini kan uang dari si lawyer sendiri terpisah gitu. Nah gimana nih? Ya, kalau persoalan salah alamat, saya kira pemikiran Pak Fidi nggak ada salahnya juga. Dan yang seperti Pak Fidi katakan bahwa menagihnya ke Pak Sanjay itu sudah kami lakukan. Lalu kemudian Pak Sanjay mengatakan bahwa sebagian kami berikan, sebagiannya lagi masih ada di dana dititipkan di Ibu Elsa CS, ya termasuk Pak Fidi dalam hal ini. Makanya legal standing kami ada untuk ke Pak Fidi, untuk ke Ibu Elsa Sarip. Legal standing kami ada untuk ke Farhat Abbas. Bagaimana Farhat Abbas ini ya diberikan kuasa oleh Ibu Elsa Sarip. Jadi kalau bahasanya tadi nggak ada, saya kira orang hukum tentu tahu legal standing kami ya. Dan kalau memang nggak ada ya tentu kami juga ya tidak selama inilah berjuang gitu. Seperti itu. Bang, segala upaya kan juga sudah dilakukan ya, tetapi lagi-lagi seperti ini Elsa dan Farhat tidak muncul gitu Bang. Gimana sih, maksudnya mau menyerahkah atau seperti apa nih pada akhirnya? Ya, ini justru merupakan satu bentuk semakin kami semakin yakin bahwa dana ini memang mereka gelapkan gitu. Nah, artinya gini, dari pernyataan Ibu Elsa juga di media beberapa hari yang lalu itu kami lihat semakin meyakinkan juga bahwa memang mereka
ada konspirasi di sini menggelapkan dana-dana masyarakat nih, ya. Sehingga kami semakin yakin gitu. Makanya dari beberapa waktu yang lalu kami sudah menekankan bahwa siapapun yang tidak hadir, saya ulang sekali lagi ya, siapapun yang tidak hadir maka mereka harus kami kejar terus. Jadi tidak ada patah semangat di sini. Ada yang namanya hukum, silakan Pak Sanjay jalankan. Kami juga jalankan bagaimana bisa ada klarifikasi di sini. Kami mau minta klarifikasinya aja, benar nggak dana tersebut ada? Tadi sudah diklarifikasi oleh pihaknya bahwa memang ada tapi sebesar 30 sekian M, ya, karena itu pun diklaim bahwa ini adalah fee lawyer. Sebagaimana kami mengetahui juga fee lawyer itu memang ada 16 M. Kalau Pak Sanjay mengatakan tadi cuma 2 kali pertemuan lalu kemudian dia usulkan 16 M, ya nggak masalah juga katanya. Silakan kurangi dari 55 M itu. Kalaupun tadi pengakuannya ya dari pihak Ibu Elsa Sharif mengakui bahwa ada 39 M, silakan. Kalau memang bisa mengurangi 16 M masih ada kok sisanya. Nah, inilah yang kami ingin klarifikasi dan kami akan kejar terus sebagaimana Bang Farhad Abbas mengatakan bahwa mereka percaya hukum sumpah pocong. Kalau memang hukum sumpah pocong mereka percaya, kami juga ada kepercayaan hukum Islam dalam hal ini, potong tangan bagi maling gitu. Nah, ini yang kami akan diskusikan bersama, ya, mudah-mudahan kami bisa ketemu mereka ini yang kami duga kuat bahwa mereka lah pelakunya. Bagaimana? Setuju? Setuju. Tapi Ya. selain fee lawyer, dia bilang itu duit juga untuk sebagai operasional dan saat ini duitnya emang udah dan nggak ada. Persoalan fee lawyer dan operasional, di dalam fee lawyer itu sebenarnya sudah ada rincian untuk operasionalnya. Jadi jangan dipisahkan gitu loh. Kami orang awam juga tahu kok ya bagaimana kontrak. Ya bagaimana kontrak itu rencana anggaran biayanya itu jelas semua gitu. Nah, kalau dia pisahkan sekarang persoalannya ya, kalau dipisahkan 16 M lalu kemudian berarti ada sisanya masih puluhan M nih. Ya, itu akomodasi apa tuh yang menghabiskan anggaran sampai puluhan miliar juga, sementara pertemuannya ya cuma 2 kali. Ya, apa gitu loh. Ini yang kami mau tahu. Jadi Ibu Elsa, CS Farhad Abbas harusnya hadir gitu loh supaya kami nggak salah paham. Ya, janganlah malah mengusutkan benang yang sudah kusut dari awal yang kami pahami, semakin kusut jadinya kalau seperti itu. Jadi gitu. Terus langkah ke depan abang gimana mungkin setelah pertemuan yang tadi bang? Langkah ke depan tadi teman-teman juga dengar semua ya bahwa tetap kami ngejar selaku kelompok UMKM ke Ibu Elsa dan CS Farhad Abbas. Untuk ke PD memang sudah sepakat tadi bahwa karena hadirnya PD kami mungkin tidak terlalu ramai kalaupun ke sana ya ke rumah PD. Jadi terkait dengan harapan kami yaitu tetap kami mau memastikan, mau mengklarifikasi nih, benar nggak ada dana dari pihak Mimals UMKM di sini yang dititipkan ke Ibu Elsa yang selama ini selalu tidak kunjung untuk diklarifikasi gitu, ya tidak jelas gitu. Nah ini yang kami mau minta nih. Tapi dari VD kan mewakilkan tuh dari FA dan bukan mewakilkan. maksudnya secara tidak langsung. Jadi VD hadir, sebagaimana hadir 2 kali pertemuan sebelumnya, itu memang selalu mengatakan bahwa tidak bisa mewakilkan Ibu Elsa karena yang bisa dia klarifikasi Ibu VD itu yang masuk ke rekeningnya cuma 9,950 miliar. Jadi hampir 10 miliar, itu aja. Lalu kemudian Ibu Elsa menyatakan bahwa mengakui juga yang masuk ke rekeningnya dana titipan tersebut yaitu sebesar 39 miliar rupiah. Jadi memang ada selisihnya ya, nggak sampai 55 miliar di sini ya yang masuk ke rekeningnya, tapi ada secara tunai. Ya makanya ini nggak klop juga nih kalau Pak Vidi mengatakan bahwa bukti transfernya nggak ada 55. Benar juga bahasanya nggak ada, artinya bahasa nggak ada di sini maksudnya tidak cukup 55 gitu. Nah ini media harus memahami nih. Dan satu lagi untuk Farhad Abbas ya, kami melihat juga ada
beberapa ancaman-ancamannya terhadap kami ya selaku orang awam hukum lah ya, sampai-sampai ada dari pihak kami sampai sakit ya, dan ini kami sudah melaporkan juga mereka di Polda Metro Jaya dan sudah berproses. Lanjutannya Bang, gimana, Bang? berarti penyelesaian yang dimaksud dari pihak Vidi itu apa, Bang? Penyelesaian yang dimaksud yaitu klarifikasi yang tidak, sebenarnya belum selesai juga ya. Artinya kami cuman melihat bahwa ada itikat baik nih. Ya, kami malah apresiasi ya untuk buat Bapak Vidi yang bisa hadir, yang mana 3 kali pertemuan kami saling sepakat untuk pertemuan, beliau hadir. Jadi kami apresiasi sekali. Jadi persoalan selesainya saya kira memang nggak pernah klop kalau belum jelas nih 55 totalnya soalnya. Kecuali kalau Vidi tadi dengan Pak Sanjay klop dengan yang masuk ke rekening Vidi aja, mungkin bisa aja clear. Tapi karena Pak Sanjay mengatakan bahwa tidak bisa, karena ini dana yang sudah disetujui Ibu Elsa, bahwa ini adalah dana titipan, sebesar jumlahnya 55 miliar. Lalu kemudian ada juga pernyataan Vidi direkam, ya ini ada voice note-nya gitu, mengakui bahwa memang 55M ini dana titipan. Kemudian yang kuatnya lagi ternyata ada pernyataan Ibu Elsa Sarif mengakui 55 miliar ini diakui tidak digunakan untuk peruntukan apapun ya selain dari fee lawyer-nya, seperti itu. Nanti kedepannya bakal terus mengadakan pertemuan terus ya, Bang ya? Kami setelah ini besok ya tanggal 16 kami tetap mengejar terus, dan saya sudah menyatakan sikap juga di mana-mana, jejak digital saya ada bahwa saya akan berjuang terus bersama dengan teman-teman sekalian yang tetap semangat untuk berjuang. Tapi sekali lagi jujur saya nggak pernah ngajak ya mereka, kalaupun mereka nggak bisa, saya tetap bisa ya, bersama dengan teman-teman adik-adik mahasiswa. Ada 5 kampus nih yang saya sudah koordinasikan, yang mana teman-teman member yang ada di luar kota itu ingin diwakili oleh mereka, dan mereka punya legal standing nantinya dari member masing-masing. Nah sejauh itu. Oh ya Bang, tadi kan Abang bilang yang penting ketemu dulu aja sama FA dan ES ya. Iya. Dan itu habis ketemu ternyata nggak ada, apakah masalahnya selesai atau gimana Bang? Iya, kalau ketemu kami bisa diklarifikasi. Tapi kalaupun pernah kan sudah ketemu juga nih sama Farhad, dia mengakui bahwa 39. Ya udah, kembalikan tuh 39 kurangnya aja 16M. Yang kami tahu ada 10M sebenarnya ya, fee lawyer yang sudah ditandatangani meskipun tidak berlanjut ya untuk mendampingi kliennya, dalam hal ini pihak UMKM Mimals, Pak Sanjay dalam hal ini. Tapi nggak masalah, silakan. Pak Sanjay juga sudah mempublikasikan, silahkan kurangin 16 itu. Artinya masih ada ya puluhan, 20-an yang bisa dikembalikan tentunya, dan cukuplah untuk kami nih dengan teman-teman yang berjuang ya, seperti itu. Sebagaimana Pak Sanjay mengatakan, dana ini untuk bantuan ke teman-teman member sekalian. Tapi kalau masih dikembalikan gimana? Jalan keluarnya gimana? Kalau nggak dikembalikan, saya kira ya sebenarnya kalau masalah pengembalian sudah ada tawar-menawar juga Pak Farhad dalam hal ini ya. Saya ada rekamannya juga. Ya, mereka menawar dari awal 2,5M ke saya supaya berhenti katanya, lalu kemudian saya sempat mengatakan waktu itu, mumpun member ini ya hanya sebagian ini yang ingin berjuang, mau nggak ya menyelesaikan di 7M ya, waktu itu 7M cukup ini ya. Lalu kemudian dia bilang belum bisa, masih koordinasi sama Ibu Elsa dulu. Kemudian setelah koordinasi baru-baru ini ada lagi penawaran 3,5M, dan itu ada rekamannya saya, dan di situ saya menyatakan sikap bahwa saya nggak bisa lagi ya kalau 3M, karena ini sudah masuk nih pihak-pihak ketiga juga, pihak tambahan dari member juga yang berjuang tentunya. Jadi beda di awal gitu. Oh berarti memang sudah ada pernah iya. Ini ya Bang, negosiasi dengan Farhad ya? Sudah ada. Berarti terakhir negosiasinya 7 gitu Bang? Terakhir dari kami, bukan terakhir, di awal-awal sebelum berjuang bergerak ramai ya, itu di 7 memang, di 10
di 15M tadinya, lalu kemudian dikurangi ke 10M, lalu kemudian Farhad mengatakan bahwa agak susah nih komunikasinya dengan Ibu Elsa sehingga menggunakan komunikasi lewat anaknya Ibu Elsa nih ya. Kemudian di sisi lain ada yang dia libatkan juga orang-orang yang lanjut komunikasi dengan Ibu Elsa, sehingga saya menanggap bahasanya bahwa mungkin ingin mengurangi dengan bentuk lawyer di situ kan. Makanya saya bilang silakan kurangi 30% dari 10 itu. Makanya ada angka 7 tadi yang saya katakan nih, ada angka 7M. Nah itu di awal tuh ya, di pertengahan perjuangan itu. Tapi akhir-akhir ini ada di 3,5M ya, dan di situ ada rekaman saya, dia menyatakan pihaknya menyatakan bahwa Pak Andi tolak 3,5M itu gitu. Bang, tapi menurut abang sendiri gimana sih dari hasil negonya si FA ini yang terus menerus gitu kan? Arti dari itu sendiri apa menurut abang nih? Mungkin lelah kah dikejar-kejar atau seperti apa mungkin? Saya kira susah juga saya menilai orang ya, tapi kalau pribadi saya menganggap bahwa Farhad ini memang kalau bilang lelah dikejar itu sudah pasti itu. Cuman mereka sudah terlanjur diketahui publik itu, sehingga mereka berusaha untuk selalu pembenaran aja terus. Tapi pada akhirnya kan semua menjadi terbuka, nanti jadi terang benderang semua juga nanti nih ya, sehingga saya yakin sampai detik hari ini ya, saya yakin bahwa mereka lah pelaku kejahatan ya, sehingga perusahaan digrebek dadakan waktu itu, lalu kemudian ternyata diambil alih dana-dana kami di sini, kemudian mereka mengakui bahwa dana itu adalah dana fee lawyer dan lain-lain. Andai kan tadi FA Farhad bersama Ibu Elsa datang bersama Bu Pidi, lalu kemudian menyatakan bahwa dana ini adalah fee lawyer, kemudian Pak Sanjay menyetujui, pasti kami bilang bahwa jangan gunakan dana kami, silakan Pak Sanjay bayar ya, Pak Sanjay bayar, jangan gunakan dana kami gitu loh, kembalikan dana kami. Jadi seperti itu. Makanya kami berharap sekali untuk mereka ketemu. Jangan kami yang dijadikan kambing hitam di sini ya, dijadikan membunuh secara pelan-pelan ini mereka ya. Dan itulah kami sudah alhamdulillah diundang juga pihak lapor Wapres kemarin, dan andaikan bukan karena mediasi ya, maka kami lanjutkan pelaporan yang lengkap kemarin, karena sudah sejak bulan lalu kemarin ada undangan, kemudian dibahasakan kalau masih mediasi silakan datang lagi kalau belum clear ya. Terima kasih Wapres, luar biasa, kami apresiasi sekali, silakan datang dan tanpa harus antri lagi. Pak Andi, Bu Sherly ya, sama beberapa teman-teman ibu-ibu lainnya kemarin itu tanpa antri lagi bisa masuk ke dalam untuk melengkapi semuanya gitu. Bang Adi, sekali lagi mau tanya dong, berarti dengan adanya negosiasi itu sendiri bisa dibilang itu dugaan bahwa dia itu mengakui adanya penggelapan sudah ya, jelas ya? Sangat jelas. Dan di sisi lain sudah ada sih yang mereka berikan juga ya, sudah ada sebagaimana mereka menjanjikan waktu itu. Member yang di awal-awal saya yang saya bawa itu, saya antar itu kan, mereka mau transfer ke rekening saya, tapi saya bilang nggak usah ke rekening dia aja, kecuali kalau semua ya cukup untuk saya aturkan silakan, tapi kalau cuma satu kelompok aja ya silakan langsung gitu. Jadi dan satu kelompok itu sudah nggak pernah ikut lagi, jadi terakhir dia mengatakan bahwa saya sudah dijadwalkan ketemu di tempatnya. Saya sempat diinfokan juga waktu itu, dan setelah itu saya bilang kalau tidak lebih dari dana Anda dikembalikan sama kelompok Anda, nggak usah komunikasi sama saya, karena anggaplah itu rezeki yang sudah kembali ya. Saya nggak butuh kok untuk diberikan apa-apa, yang penting niat saya memang ikhlas tulus untuk ya berjuang bersama gitu. Kan juga sudah ada kayak angin segar lah dari Wapres ini ya, silakan gitu, dipermudah gitu. Benar sekali. Berarti nantinya akan mengadakan pemanggilan untuk Eva atau seperti apa sih Bang? Ya, kalau kami minta kemarin sih Wapres bisa mediasi kami semuanya. Bagaimanapun juga namanya pemerintah ya, tentu punya kapasitas untuk bisa menghadirkan semuanya gitu. Yang kedua, memang mereka juga nanya apakah ini sudah ada LP-nya dan kami kalau memang ada, mereka juga ingin menyampaikan ke pihak kepolisian mungkin
Tapi yang kami dapat informasi kemarin bahwa ternyata mereka sudah tahu, sudah ada PPATK juga. Ya, ini surprise juga kemarin ya Bu, Iya. bahwa ternyata dia sangat respon sekali bahwa sudah benar ini Anda sudah ke PPATK dan kami bisa komunikasi untuk semuanya. Berarti Begitu. dari PPATK itu sendiri sudah ada respon ya? Bisa jadi sudah ada komunikasi mereka ya, sehingga mereka sempat mengatakan seperti itu kemarin. Iya. Oke. Udah? Udah. Oke, mungkin ada sidang lagi Bang nanti selanjutnya pertemuan. Kalau pertemuan saya kira kecuali kalau dia yang meminta ya, kalau dari kami sih udah final ini hari ya. Udah ya, 3 tinggal kali. melanjutkan secara hukum aja ya. Kalau Pak Sanjay memang secara hukum, kalau kami selama belum P21 kami masih membutuhkan ada mufakat, ada restoratif justice. Karena kami itu membutuhkan dana secepatnya, bukan harus berlarut-larut, bukan lama di meja persidangan. Mereka kan orang hukum, bisa saja banding lagi, kasasi lagi dan lain-lain, kan panjang masalahnya. Sementara kita semua ini butuh secepatnya gitu loh. Ya, sehingga kami masih tetap terus berjuang, kecuali kalau P21 nanti tentu kami tinggal melihat, dan kami yakin sekali kalau P21 nanti ya kami yakin sekali tetap yang pemilik dana inilah pemenangnya, seperti itu. Kalau 16 agendanya apa Bang? 16 ke Wapres lagi besok ya. Besok Iya, kami diundang ke Wapres lagi kalau tidak clear hari ini, maka siap diundang lagi ke Wapres. Bang, terus untuk member yang dilaporkan oleh Eva seperti apa sekarang perkembangannya mungkin Bang? Kalau masalah member-member yang dilaporkan ke EVA ini lucu juga ya. Saya saja ya bertubi-tubi laporannya, bahkan di Polda, di Polres nggak ada yang jalan kok. Begitu member dilaporkan di Polsek, ya member maklumlah, mereka kan nggak paham ya. Artinya begitu dilapor seolah-olah mereka ini sudah kejebak gitu kan, ketakutan dan lain-lain, sehingga banyak juga yang istilahnya bingung gitu harus kemana, dan saya sendiri di sini andaikan nggak fokus berjuang ya mungkin saya ikut-ikut bingung juga ya gitu. Tapi sebenarnya sih laporan dari mereka, justru laporan itulah yang kami gunakan untuk melapor balik. Dan laporan kami sudah jalan kok. Di Polda kemarin bulan 12 akhir ini sudah jalan 4 hari yang lalu kalau nggak salah, saya sudah diminta keterangan di Polda Metro Jaya di bagian Seber lantai 5, dan untuk laporan 1 juga untuk Ibu Elsa juga ini sudah ada informasi juga bahwa sudah siap untuk berjalan juga gitu. Nah, inilah bukti bahwa laporan kami ini, kami orang biasa aja bisa kok, ya bisa berjalan laporan kami. Mana laporan Eva selama ini? Mana laporan Ibu Elsa selama ini kepada saya gitu? Selama bertahun-tahun katanya saya memfitnah dan lain-lain. Mana? Saya justru menunggu laporan itu karena saya mau memperlihatkan bukti di penyidik bahwa ini loh legal standing saya. Saya cuma mau menanyakan, ya saya cuma mau klarifikasi, benar nggak ada dana di sana? Gitu aja. Oke. Iya. Oke. Oke, 3, 2, 1, cut.